Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah teori perdagangan internasional. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran dari materi ini. Oke, teori perdagangan internasional, poin-poinnya membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Berikutnya, menunjukkan keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional, gain from trade. Ya, secara garis besar, teori perdagangan internasional kalau menurut slide ini dibagi menjadi dua ya, Mas dan Mbak ya, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik sendiri terdiri dari absolute advantage atau kemanfaatan absolut. Ini Adam Smith. Kemudian yang kedua comparative advantage atau kemanfaatan relatif. Ini John Stuart Mill. Kemudian yang ketiga comparative cost atau biaya relatif. Ini David Ricardo. Nah, yang teori modern ini dibagi menjadi faktor proporsi. Ini Hexer and Ohlin. Kemudian yang kedua kesamaan harga faktor produksi, Samuelson. Kemudian yang ketiga permintaan dan penawaran, teori parsial. Kemudian yang keempat kurva kemungkinan produksi dan indifference. Yang kelima over curve. Oke, teori klasik. Teori-teori klasik disusun berdasarkan anggapan hanya ada dua negara, dua barang, keadaan full employment, persaingan sempurna, mobilitas dalam negara tinggi dari faktor-faktor produksi, ya tenaga kerja dan kapital, tetapi imobil secara internasional. Absolute advantage, Adam Smith. Ya, ini teori ini mendasarkan pada variabel real bukan moneter sehingga dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Murni memusatkan perhatiannya pada variabel real, misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Oke. Ya, ini tabel ini menjelaskan terkait kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan produk per unit. Jadi ada dua negara, Amerika, Inggris, dua produk yang dihasilkan gandum dan pakaian. Jadi misalnya ya, untuk Amerika dalam menghasilkan gandum per unit itu membutuhkan tenaga kerja 8 orang gitu ya. Cara bacanya seperti itu Mas dan Mbak kalau saya tidak salah. Dan seterusnya. Monggo bisa dibaca sendiri Mas dan Mbak. Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum. Tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah dibanding Inggris. Amerika memiliki absolute advantage dalam memproduksi gandum. Kemudian Inggris lebih efisien dalam memproduksi pakaian. Ya, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih rendah dibanding Amerika. Inggris memiliki absolute advantage dalam memproduksi pakaian. Oke, dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dalam menghasilkan satu macam barang dengan biaya diukur dengan unit tenaga kerja yang secara absolut lebih rendah dari negara lain. Oke, masuk ke comparative advantage. John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan biaya yang besar. Menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut. Oke, ini contoh produksi
10 orang dalam 1 minggu. Ya, dijelaskan di tabel ini ya Mas dan Mbak ya. Kembali ada 2 negara, Amerika, Inggris. Kemudian produk yang dihasilkan ada 2, gandum dan pakaian. Jadi untuk Amerika 10 orang dalam 1 minggu bisa menghasilkan 6 bakul gandum gitu ya Mas dan Mbak ya. Cara bacanya seperti itu kalau saya tidak salah menerjemahkan, mempersepsikan. Kemudian ya kalau persepsi saya tidak salah seperti itu cara bacanya ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang Inggris 10 orang Inggris dalam 1 minggu bisa menghasilkan gandum sebanyak 2 bakul gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian mohon maaf, untuk yang ini pakaian 10 orang Amerika dalam 1 minggu bisa menghasilkan pakaian 10 yards. Untuk 10 orang Inggris dalam 1 minggu bisa menghasilkan pakaian sebanyak 6 yards gitu ya Mas dan Mbak. Menurut teori absolute advantage, tidak akan terjadi perdagangan antara Amerika dan Inggris karena Amerika memiliki absolute advantage pada semua produk. Menurut comparative advantage, dapat dilakukan perdagangan antara Amerika dan Inggris. Oke, Amerika dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 bakul dari Inggris sama dengan 3:1. Dalam produksi pakaian 10 yards dibanding 6 yards dari Inggris sama dengan 5/3 dibanding 1 gitu ya, kalau saya tidak salah nangkap. Amerika memiliki comparative advantage pada gandum yakni 3:1, lebih besar dari 5/3 banding 1 gitu ya Mas dan Mbak. Oke, Inggris dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari Amerika sama dengan 1/3:1. Dalam produksi pakaian 6 yards dibanding 10 yards dari Amerika sama dengan 3/5:1. Inggris memiliki comparative advantage pada produksi pakaian yakni 3/5:1, lebih besar daripada 1/3:1. Amerika spesialisasi produksi gandum, sedangkan Inggris berspesialisasi pada pakaian. Seperti itu ya kesimpulannya Mas dan Mbak. Oke, ini comparative cost David Ricardo. Titik pangkal teorinya tentang nilai atau value. Nilai atau value suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Labor cost value theory. Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil. Oke, ini tabel ini menjelaskan terkait banyaknya hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi gitu ya. Nah, ini jadi ada 2 produk, anggur 1 botol dan pakaian gitu ya Mas dan Mbak ya. Sedangkan negaranya 2, Portugis dan Inggris. Nah, ini kalau saya tidak salah tangkapnya, untuk memproduksi anggur 1 botol, Portugis butuh 3 hari gitu ya, 3 hari kerja. Sedangkan Inggris 6 hari kerja. Nah, sedangkan untuk memproduksi pakaian, Portugis membutuhkan 4 hari kerja, sedangkan Inggris 5 hari kerja gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, besarnya comparative cost adalah Portugis untuk anggur 3/6 lebih kecil daripada 4/5, atau 3/4 lebih kecil daripada 6/5. Portugis akan berspesialisasi pada produksi anggur, sedangkan Inggris pada produksi pakaian. Ya, kesimpulannya seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Perbedaan comparative cost dan comparative advantage. Comparative advantage untuk sejumlah tertentu tenaga kerja di masing-masing negara outputnya berbeda. Comparative cost untuk sejumlah output tertentu waktu yang dibutuhkan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kritik terhadap teori klasik tenaga kerja. Yang pertama,
tenaga kerja nyatanya tidak homogen. Yang kedua, mobilitas tenaga kerja di dalam negeri mungkin tidak sebebas seperti anggapan teori klasik karena ikatan keluarga, ketidaktentuan tentang pekerjaan di tempat yang baru, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan adanya non-competing group dari tenaga kerja menyebabkan tidak mungkin nilai suatu barang dinyatakan dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Oke, kelemahan teori klasik. Teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Oke, masuk ke teori modern. Oke, ini faktor proporsi Hexer-Ohlin, HO gitu ya Mas Mbak. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Kurva yang digunakan dalam teori HO, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Berikutnya kurva isokwan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokwan pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis teori HO. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Berikutnya, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Berikutnya, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Kemudian, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori HO, jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barangnya sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Ya, kalau harganya sama, buat apa juga membeli dari negara lain gitu kan, Mas dan Mbak. Harga produk itu di negeri sendiri sama dengan harga di luar negeri gitu ya. Oke, kesamaan harga faktor produksi, faktor price equalization, Samuelson. Perdagangan internasional mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di beberapa negara. Oke, ini teori permintaan dan penawaran. Perdagangan internasional akan terjadi jika ada permintaan dan penawaran terhadap produk barang atau jasa di antara negara. Asumsi teori permintaan dan penawaran, ya persaingan sempurna, faktor produksi tetap, tidak ada ongkos angkut, kesempatan kerja penuh, tidak ada perubahan teknologi, produksi dengan ongkos yang menaik, dan tidak ada capital flight. Oke, kurva kemungkinan produksi, ya, atau production possibility cost.
mohon maaf, ekonomi internasional terjadi tergantung anggapan tentang ongkos alternatif yang digunakan. Jadi dua kondisi yang diperhatikan dalam hal ini adalah constant cost dan increasing cost. Maaf. Production Possibility Curve (PPC) menunjukkan kemungkinan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara dengan sejumlah faktor produksi secara full employment. Bentuk PPC akan tergantung pada asumsi tentang opportunity cost. Ya, terkait opportunity cost silakan dipelajari sendiri ya Mas dan Mbak sekalian. Kurva permintaan over curve diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edgeworth, menggambarkan kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kurva permintaan over curve. Kelebihan dari over curve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.